Halo semuanya, berikut ini adalah mind mapping transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Layanan Jakarta Siaga 112. Jakarta Siaga 112 adalah nomor tunggal panggilan darurat berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2017, di mana satu nomor ini terintegrasi dengan pelayanan kegawat daruratan pada organisasi perangkat daerah atau OPD, BUMN, dan BUMD, serta instansi lainnya. Karena nomor 112 ini bebas biaya, maka selain melayani panggilan darurat juga melayani non-darurat. Ada dua peraturan hukum pada layanan Jakarta Siaga 112. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 188 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan nomor tunggal panggilan darurat 112. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat di Indonesia yang harus menggunakan nomor 112. Struktur timnya adalah Ketua timnya adalah Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua Tim, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta. Sekretarisnya adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan beberapa anggota tim yaitu Satpol PP, Disdukdapil, Kesbangpol, Dishub, DCKTRP, DPMPTSP, DBM, DPPRKP, dan Dinas Ketamanan dan Perhutanan Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini masalah yang masih dihadapi pada penerapan layanan Jakarta Siaga 112. Yang pertama, integrasi antar OPD, BUMN atau BUMD, serta instansi lainnya terkait penanganan belum optimal. Yang kedua, banyak panggilan iseng atau prank call yang menghambat layanan Jakarta Siaga 112. Yang ketiga, masih sedikit masyarakat yang menggunakan layanan Jakarta Siaga 112 untuk melaporkan kejadian kedaruratan. Yang keempat, kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarananya perlu ditingkatkan. Berikut ini adalah manfaat layanan Jakarta Siaga 112 dari instansi pemerintah, yaitu meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan publik, meningkatkan respon dalam penanganan darurat, dan terakhir meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Sedangkan pada masyarakat, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap solusi kedaruratan, yang kedua mengurangi dampak dari kejadian darurat dikarenakan respon penanganan dari OPD dengan cepat, dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Jakarta Siaga 112. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja layanan Jakarta 112. Yang pertama, bahwa masyarakat menghubungi layanan kami di Jakarta Siaga 112 baik kejadian darurat ataupun non-darurat. Lalu yang kedua, izin operator yang menerima panggilan masuk akan meneruskan kepada OPD terkait dan instansi terkait langsung menangani lokasi kejadian dan terpantau oleh web monitoring Jakarta Siaga 112. Namun semua ini belum terjalan dengan maksimal karena OPD belum terintegrasi dengan layanan 112. Lalu yang ketiga, setelah berada di lokasi kejadian, izin akan menghubungi OPD terkait yang ada di lokasi kejadian untuk menginformasi bahwa kejadian kedaruratan telah ditangani atau diselesaikan. Integrasi layanan Jakarta Siaga 112 dengan sistem layanan lainnya dilakukan dengan aplikasi web monitoring, aplikasi Sirukim, Dinas Perkim, Peta Jakarta 1, aplikasi Disdukcapil, aplikasi Jaka, dan call center 15 00164. Lalu selanjutnya ada stakeholder. Berikut peran, tugas, dan tanggung jawab stakeholder dalam transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Seperti salah satu OPD yaitu Dinas Perhubungan, yaitu melakukan penanganan teknis lapangan untuk merespon laporan masyarakat yang disampaikan ke Siaga 112, seperti apabila ada kemacetan dan kekerasan dalam transformasi publik. Lalu ada Satpol PP, menerima laporan dari Siaga 112 terkait kedaruratan konflik sosial dan gangguan ketertiban umum, melakukan penanganan terhadap konflik tersebut dan menunjang pengamanan masyarakat. Lalu selanjutnya ada wali kota dan bupati, yaitu melakukan sosialisasi penggunaan Jakarta Siaga 112, melakukan koordinasi ke kecamatan, kelurahan untuk penanganan kedaruratan. Lalu ada PD PAM Jakarta, di mana perannya yaitu menerima laporan dari Jakarta Siaga 112 terkait adanya gangguan pipa jaringan yang dialami masyarakat, membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
Lalu ada PMI. PMI di sini berperan menerima laporan dari Siaga 112 terkait adanya korban di lokasi kejadian bencana atau kecelakaan. Lalu ada membantu penanganan teknis lapangan. Selanjutnya ada SAR Jakarta, di mana perannya yaitu menerima laporan Siaga 112 terkait kedaruratan atau penyelamatan, melakukan penanganan teknis di lapangan terkait darurat kebakaran, banjir, pohon tumbang, dan lain-lain. Lalu ada kepolisian, yaitu di mana perannya menerima laporan terkait kedaruratan tindak kriminal, kecelakaan, konflik sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada menunjang pengamanan masyarakat, melakukan penanganan teknis, menunjang kelancaran arus lalu lintas. Lalu ada ya PT PLN, yaitu menerima laporan terkait masyarakat yang wilayahnya terkena gangguan listrik, membantu petugas teknis di lapangan.